Berapa banyak yang mau memiliki iman yang bertumbuh, tapi kalian yang mau imannya bertumbuh, saya pengen bilang dari mimbar ini, berani menghadapi ujian. The winner never quit. Pemenang itu gak pernah lari dari masalah. Saya kasih tahu ya, kalau orang Kristen itu tidak punya masalah, pada hakikatnya dia adalah orang Kristen yang bermasalah. Tapi dengar, bukan cari-cari masalah, itu lain ceritanya. Tapi kalau Anda lagi punya masalah, diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup Anda, sesungguh-sungguhnya Tuhan lagi mengajar iman Anda supaya apa? Bertumbuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom, saudara diberkati pagi hari ini. Pasti amin ya, hari ini spesial banget. Karena pembicara kita hari ini adalah Ketua Departemen Doa Global. Betul ya Pastor ya? Ketua Departemen Doa Global dari IFGF Global. Dan juga dikenal sebagai worship leader. Kalau saudara tahu IFGF sudah mengeluarkan beberapa album, banyak album dari tahun berapa? 93 mungkin, 91 mungkin ya. Kemudian akhir-akhir tahun 90-an mungkin sampai 2000 sekian, Pastor Dave ini yang menjadi worship leadernya di beberapa album. Dan sekarang mengembalakan di IFGF Jogja. Dan beberapa waktu terakhir ini Pastor Dave sedang mentraining tim PW kita. Jadi kalau saudara hari ini suasananya beda gitu ya, lebih mantap, lebih enak. Nah ini kemarin Pastor Dev dan tim sudah mentraining tim PW kita. Dan hari ini beliau akan men-share firman untuk kita. Saudara kasih sambut. Selamat datang, silakan Pastor. Thank you Pastor Andreas. Thank you bro. Ya. Ya sekali lagi senang sekali, terima kasih disambut ya kepada Anda semua yang hadir di tempat ini. Gitu, saya nggak merasa saya tamu. Karena kita semua satu keluarga dalam Tuhan yang dipersatukan di dalam keluarga AFGF sedunia, bahkan semua katakan yes. Puji nama Tuhan. Ada satu pesan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati ya bagi setiap kita semuanya pada pagi hari ini. Boleh lihat ke layar, boleh kita baca sama-sama yuk. Worship God in tough time. 2, 3. Worship God in, kok belum semangat? Katakan worship God in tough time. 2, 3. Yang artinya menyembah Tuhan di waktu-waktu yang tough, yang susah, yang sulit. Ya, berapa banyak yang agree gitu ya bahwa waktu yang paling tepat untuk nyembah Tuhan itu adalah di saat kita berada dalam suasana hati yang bahagia, yang sukacita. Nah, Anda udah mulai pandai atau lagi ngetes saya gitu ya. Menyembah Tuhan, Bapak Ibu teman-teman, itu suatu keputusan, katakan suatu keputusan. Belum terdengar semuanya nih, menyembah Tuhan suatu tidak didasari oleh perasaan. Nah seringkali perasaan itu bisa berubah-ubah. Nah teman-teman semuanya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayo kita belajar pada pagi hari ini menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang tetap menyembah Tuhan meskipun dalam situasi-situasi yang tidak mudah sekalipun. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sediakan, Bapak Ibu teman-teman semuanya, di balik penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan meskipun, coba semuanya bilang meskipun. Meskipun ekspresinya seperti ini, meskipun, 2, 3. Nah terima kasih nih adik-adik pinter nih semangat. Karena Bapak Ibu seorang penyembah yang benar, katakan penyembah yang benar, selalu sikap penyembahannya diikuti dengan kata-kata meskipun, walaupun, andai kata pun. Ngerti? Selalu diikuti dengan kata-kata apa tadi? Andai kata
walaupun. Kalau penyembah yang ecek-ecek, yang KW-KW, mau menyembah Tuhan selalu diikuti kalau, jika, andai kata, nggak pakai pun. Kira-kira bisa diisi nggak jika titik-titik, kalau titik-titik. Nah, udah mulai nangkep ya, di hati Anda udah mulai angguk-angguk. Andai kata dapat lotre. Kalau doa dijawab Tuhan. Jika bla 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 bla. Nah, oke, stop dulu aja ya. Oke, stop dulu semuanya. Oke. Nah, tetapi hari ini saya mau ngajak kita semua sesuai dengan tema firman Tuhan, worship God in time. Saya ajak kita semuanya untuk melihat satu ayat yang luar biasa, cukup panjang, tapi ayo kita ikuti Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kejadian boleh dibuka di Alkitab, di Bible teman-teman semuanya ya. Saya nggak taruh di PPT supaya kita bisa ngintip sama-sama di Alkitab kita semuanya. Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Boleh yuk dibuka di HP kita. Oh ada ya, terima kasih gitu ya. Yuk kita baca sama-sama. Setelah semuanya itu kita baca 2-3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Terus ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ulangi teman-teman, perhatikan kata-kata ini. Setelah semuanya itu, semua katakan setelah semuanya itu. Lihat ke saya, kalau dibilang setelah semuanya itu, artinya apa ya? Coba dimaknai sedikit dulu sebentar. Setelah semuanya itu, apa artinya? 5, 4, 3, 2, 1. Setuju nggak kalau saya kasih penjelasan begini? Setelah semuanya itu artinya adalah setelah semuanya itu artinya ada sebelum-sebelumnya. Setuju? Kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di Alkitab, judulnya sangat jelas. Dikatakan judulnya Kejadian 22 adalah kepercayaan Abraham diuji. Jadi saya mau kasih tahu nih, saya spill di sini nih. Ujian kepada Abraham itu tidak hanya di Kejadian 22 saja, tapi ada sebelum-sebelumnya. Nah kali ini ujiannya sangat amat dahsyat. Ujiannya apa Pastor Dev? Yuk baca sama-sama ayat kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, terus yakni siapa? Pergilah ke tanah dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa? Sebagai korban bakaran. Sampai di sini ngerti? Ishak diminta oleh Tuhan sebagai apa? Dijadikan apa? Pendeta, pengusaha, bupati, akmil di sini, tentara. No, tapi sebagai korban. Lihat kanan kiri bilang, disembelih, tahu enggak? Disembelih. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Baca ayat 3 dengan semangat yuk, 2-3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah dan pergi ke tempat yang... Ayat 4. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya perhatikan, jika tadi saya sudah sampaikan kepada Anda, jika ada kata-kata mendengar kalimat ini katakan setelah semuanya itu, berarti ada yang sebelum-belumnya. Apa ujian Abraham sepanjang hidup dia? Berikut daftarnya. Yang pertama, Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan tanah asal keluarganya dan rumah ayahnya tanpa tahu kemana dia akan pergi. Di Ibrani jelas dikatakan Abraham disuruh pergi oleh Tuhan ke tempat yang sebelumnya dia tidak tahu kemana dia akan pergi.
Coba dibayangkan kalau seandainya Anda lagi dengar firman Tuhan hari ini, keluar dari tempat ini, di tangga begitu Anda turun, Tuhan bilang kepada salah satu dari Anda, Pak, Bu, pergi ya sekarang, tinggalkan rumahmu, jangan balik ke rumah. Terus kita bilang, kemana Tuhan? Pokoknya pergi dulu. Kira-kira kita dianggap waras, tidak waras. Kalau kita benar-benar pergi, nggak pulang ke rumah. Ini yang dialami oleh Abraham. Teman-teman semua, ujiannya di mana? Mau nggak Abraham itu taat saat masa depan yang belum jelas? Itu ujiannya di sana. Yang kedua, katakan yang kedua. Ujiannya apa lagi? Tadi dibilangnya setelah apa guys? Semuanya itu, ini saya lagi jelaskan. Yang kedua yang dialami setidaknya yang saya catat, kelaparan di tanah perjanjian. Kejadian 12 ayat 10, kalau Anda nanti mau ngecek, baru sampai tanah Kanaan langsung dia menghadapi kelaparan. Dan konflik dengan keponakannya, ada yang tahu keponakannya Abraham siapa namanya? Lot. Ya kan? Dan Abraham dikasih pilihan. Bukan Abraham kasih pilihan, Abraham bilang ya kamu pilih deh nak. Ponakanku, lalu sejauh mata memandang tanah yang subur, Lot berkata, Pak D, ini tanah duitku. Lah yang duitku mana? Yaitu dilihat kering kerontang. Itu yang dialami oleh Abraham. Mau menang sendiri atau percaya Tuhanlah yang akan memberkati. Sampai di sini bisa mengikuti. Dan akhirnya ujian puncaknya, katakan ujian puncaknya. Tadi baca, Ishak diminta untuk dijadikan korban. Ternyata saya renungkan Pastor Abraham, Pastor Andreas, teman-teman semuanya. Antara janjinya Tuhan dengan realita itu yang dihadapi oleh Abraham berbeda. Let's say di sini, saudara-saudara semuanya, pada suatu hari, semua katakan pada suatu hari, Abraham pergi berjalan diajak Tuhan untuk melihat ke langit dan dilihat di langit itu banyak bintang-bintang yang bertebaran dan Tuhan berkata, Abraham, hitung bintangnya Abraham. Tahu kisah itu teman-teman semuanya? Lalu Abraham bilang, banyak sekali Tuhan. Hitunglah. Jadi mungkin Abraham dengan polosnya ngitung. 1, 2, 3, 17, 35, matanya udah pedes. 71, wah ketenan Tuhan, pedes. Tuhan bilang, Abraham, lihat, dengar, ini janjiku kepadamu, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit. Gimana kira-kira ekspresinya Abraham? Saya kasih contoh kepada Anda. Wow, semuanya bilang. Kurang ekspresif, semuanya. Nah, aku mulai senang tuh. Disuruh jalan di pantai, ya udah melihat bintang terus lalu jalan di pesisir pantai. Bram, gimana hari ini? Ni hao ma, won hao, ni senja jomyang hao hao. Bram, hitung butiran pasir. Tuhan, yang benar hitung loh. Jadi si Abraham ambil satu genggam, dihitung susah Tuhan, banyak sekali. Terus Tuhan bilang apa? Abraham, dengar ya. Keturunanmu itu akan banyaknya seperti tidak hanya bintang di langit, tapi butiran pasir di pantai. Ekspresinya tadi gimana? Sekali lagi. Tapi yang saya mau jelaskan, Bapak Ibu Saudara semua, antara janjinya Tuhan di sebelah sini, sama realitanya yang dihadapi oleh Abraham dalam kehidupan sehari-hari, berbeda 180 derajat. Dijanjikan keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit, tapi realitanya Sarah Mandul. Apa? Kalau di sini tadi ekspresinya gimana? Kira-kira kalau di sini begitu periksa ke dokter bilang, maaf omah lagi.
Ya toh, Jim. Anda mandul. Kira-kira apakah Sarah bilang, wow, salah ekspresi ya. Tapi gimana kalau di sini ekspresinya? Ayo, di sini tadi gimana? Kayaknya nggak gitu juga deh. Setuju? Waduh, yang di sini gimana? Yang di sini? Aku senang ya sama ngeliat anak-anak teen ini, lucu-lucu deh. Menjiwai sekali. Tadi wownya gimana sayang? Begitu ketahuan mandul, saya jauhin mak. Akan menjadi bangsa yang besar kamu Bram. Tapi itu janjinya Tuhan. Tapi realita hidupnya Abraham sudah tua hingga 75 tahun tidak terjadi apa-apa. Mungkin waktu jalan ke Artos Mall si opah Abraham sama oma tetangga ketemu di sana. Hai opah, oma, opah kan namanya siapa? Dia tanya ke teman-teman sebelah. Bapa segala bangsa. Betul Abraham artinya itu? Wah opah, Bapa segala bangsa. Sebentar, oma saiki wes duwe cucu cici cecet berapa banyak? Apakah si oma di atas mau bilang, wah mungkin tertunduk, malu. Karena mandul. Padahal umurnya sudah 75 tahun. Si opa. Antara janji Tuhan sama realitanya bertolak belakang. Akan ditunjukkan negeri perjanjian. Tapi tadi saya udah spill di awal. Pergilah ke tempat yang engkau nanti aku kasih tahu. Kemana Tuhan pokoknya nanti. Akan dikasih tanah perjanjian, dapatnya sisa-sisa karena si Lot yang ngambil duluan. Nah yang dijanjikan Ishak akan lewat Ishak akan lahir bangsa yang besar. Anda tahu waktu Ishak diminta itu sudah berusia berapa tahun? Diminta untuk dikorbankan. Anda tahu Ishak itu ditunggu-tunggu kelahirannya setelah nunggu berapa bulan? Ada yang tahu? Sarah menunggu, mengandung dan melahirkan Ishak berapa tahun? 25 tahun. Nah itu benar boleh wow. Udah 25 tahun nunggu, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pada suatu malam, Tuhan berkata kepada Abraham, istrimu akan mengandung. Yes! Lalu dia bilang, Beb, ke istrinya ya, Beb. Kata Tuhan, kamu akan mengandung dan melahirkan. Ngaco. Nyebut Kang, nyebut kok. Aku nih udah mandul. Rahimku udah kering. Tapi kalau Anda baca ya nanti di Kejadian dikatakan bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mana tepuk tangannya buat Tuhan. Tapi setelah 25 tahun mengandunglah Sarah. Melahirkanlah Sarah. Dan anaknya sudah mulai seperti Naomi main bass di gereja. Kamu umur berapa sayang? Mendadak lupa? 12 si Ishak umurnya 14 tahun. Jadi kalau seandainya seolah-olah ya kita lagi ngebayangin gitu ya. Pastor Kiki, Nita, itu anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat Naomi nanti akan lahir Yesus. Setelah sekian ratus tahun selanjutnya. Tapi
di tengah-tengah. Kembali ingat janjinya Tuhan, keturunannya Abraham seperti digambarkan langit, seperti berapa banyak? Bintang di langit dan butiran pasir di pantai. Lagi senang-senangnya pada suatu saat di Kejadian 22 ini. Tuhan berkata kepada Abraham, Bram, bawa anakmu ke bukit apa? Moria, katakan bukit Moria. Persembahkan. Teman-teman sampai di sini kenapa saya sampai masih bersabar memberikan penjelasan dan mendramatisir ini. Supaya kita mengerti bahwa situasi dalam kehidupan Abraham ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan izinkan sangat tough. Sangat susah, sangat sulit. Bisa mengikuti ya Ibu, Bapak? Sangat sulit sekali. Enggak mudah, tetapi dicatat ada banyak ayat yang sangat jelas menunjukkan hal ini. Bahwa Bapak Ibu Saudara semua, Abraham adalah penyembah-penyembahnya Tuhan. Kejadian 12, nggak usah dibuka ya, ayat 7-8. Lalu didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Dan Abraham memanggil nama Tuhan. Kejadian 13, di sana Abraham memanggil-manggil nama Tuhan. Kejadian 13 ayat 18, lalu didirikan di situ mezbah bagi Sang Pencipta. Nah teman-teman, di Kejadian 22 ayat 5, yuk kita lihat sama-sama. Kejadian pasal yang ke-25, kata Abraham kepada kedua bujangnya, yuk kita baca sama-sama, tinggallah 23, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Ayo semangat 23. Terus kami akan 100 kali lebih kuat, kami akan sembahyang. Perhatikan ke depan, kata-kata sembahyang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan worship. Anda tahu enggak, ternyata Pastor Andreas, Pastor Kiki, kata-kata worship pertama di Alkitab, ditulis di Alkitab itu di sini. Di Kejadian 22 ayat 5 ini. Lanjut saudara-saudara, setelah itu kami akan dikatakan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Stay here with the donkey, I and the boy will go over there, Bukit Moria, and worship and come again to you. Kata-katanya jelas, sembahyang itu sama dengan worship. Dalam terjemahan NIV dan King James Version. Jadi dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa Abraham bukan cuma orang beriman saja, bukan hanya bapak segala bangsa, tapi dia juga adalah penyembah yang sejati. Yang agree katakan yes. Lebih tepatnya Abraham adalah salah satu teladan yang menyembah Tuhan meskipun teman-teman di masa yang sulit, sukar. Tahukah teman-teman, apa yang akan terjadi saat kita belajar menyembah Tuhan di masa yang sulit? Yang pertama boleh lihat ke saya dulu ya. Yang terjadi adalah waktu kita menyembah Tuhan di masa yang gak mudah. Yang pertama, semua katakan yang pertama. Iman kita akan bertumbuh. Diulangi, iman kita akan apa? Lengkap. Nah, teman-teman lihat di Kejadian pasal yang ke-5 tadi, saya boleh minta, Michelle, kamu kemana? Aku pengen ngajak kamu ke depan. Nah, yuk kasih semangat dulu buat Michelle dulu, teman-teman semuanya. Saya pengen sedikit gambarkan, gitu kan. Anggap Michelle ini Ishak. Di sebelahnya Michelle ini siapa? Nah, bagus, Abraham. Ganteng mana? Jadi Ishak, mulai hari ini Michelle, nama kamu Ishak. Namamu siapa? Ishak. Oke. Kita akan pergi ke Bukit Moria ya Ishak. Mau apa, Pak? Kita mau persembahkan korban buat Tuhan. Korbannya mana, Pak? Apa? Korbannya mana, Pak? Papa kurang dengar nih, udah tua. Apa? Korbannya mana, Pak? Jangan teriak gitu, lu marah sama gua. Ishak nanya apa? Korbannya mana, Pak? Korbannya mana, Pak? Lalu apa jawabnya Abraham? Kayak saya sih membayangkan, gini Ishak, ini berdalih nih.
Nanti Tuhan yang akan sediakan, Sak. Yeay, hore. Waktu si Ishak hore gitu ya, si Abraham nangis dalam hati. Sebenarnya kambing atau domba itu elunya. Ya gue gak kasih tahu dulu. Risma sama Elvas maju ke depan. Naik ke atas. Di ujung sana bro. Ujung sana bro, ya. Dekat Polsek itu loh, Starbucks sebelah sana. Jadi Abraham sama siapa ini? Ishak mana? Dikasih mic dulu dong. Boleh nggak dikasih mic satu Ishak? Ya, thank you Pastor Kiki. Ayo Ishak, kita ke Bukit Moria Ishak. Udah ada belum bro? Mati. Mati. Belum, matinya nanti bro. Bentar lagi. Gua nggak kasih tahu lu. Pergi ke Bukit Moria bersama bujangnya. Terus kedua bujangnya, hai Jang. Hai juga. Bujangnya gaul banget, halo juga. Jang, gitu. Mana ayat 5 tadi? Nah ini. Kami akan apa tuh? Baca, kami akan apa? Ayo baca, kami akan apa? Kami ini siapa? Kami. Berempat? Atau hanya saya dan Ishak? Hanya berdua. Dan Bapak Abraham bilang, kami Jang, kami ini siapa? Saya dan Ishak akan sembahyang ke Bukit Moria. Sesudah itu, apa kalimatnya? Kami. Siapa kami? Kalian bisa belajar sesuatu enggak? Tuhan suruh Abraham bawa Ishak untuk Tapi Abraham punya iman. Kami akan pergi ke sana Sak, Bukit Moria Sak. Kita akan kembali Sak. Dan gue akan beliin lu sepatu Sak. Amin. Saya senang kalian ketawa tapi coba nangkep poinnya. Abraham punya iman yang bertumbuh. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Silakan duduk dulu. Tetap dipegang dulu ya, mic-nya Sak, nanti naik lagi. Dingin pastor di situ. Iya. Kena kipas. Berapa banyak yang mau memiliki iman yang bertumbuh? Jemaat FJF Magelang. Tentu lewat baca firman Tuhan, setiap waktu yang setuju katakan amin. Mempraktekannya katakan amin. Tapi kalian yang mau imannya bertumbuh, saya pengen bilang dari mimbar ini, berani menghadapi ujian. The winner never quit. Pemenang itu gak pernah lari dari masalah. Saya kasih tahu ya, kalau orang Kristen itu tidak punya masalah, pada hakikatnya dia adalah orang Kristen yang bermasalah. Tapi dengar, bukan cari-cari masalah, itu lain ceritanya. Tapi kalau Anda lagi punya masalah, diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup Anda, sesungguh-sungguhnya Tuhan lagi mengajar iman Anda supaya apa? Bertumbuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini kalau diteruskan akan semakin menarik teman-teman semuanya. Anda bisa ketahui di Alkitab jelas-jelasan dikatakan Tuhan ngomong malam kepada Abraham, pagi-paginya. Tadi Anda udah baca kan? Pagi-paginya Abraham kemana? Ke Bukit Moria. Tidak juga dikatakan Pastor Andreas Abraham ngomong dulu ke Sarah. Karena kalau menurut saya Abraham ngomong, ini ibu-ibu para istri udah mulai ketawa-ketawa kan? Bayangkan, Beb, saat Mam, aku dengar suara Tuhan, wah apalagi, kata si Sarah. Aku mau bawa si Ishak
kemana? Ke Bukit Moria. Mau terima urapan dari Tuhan? Enggak. Tapi dikorbankan mah. Tidak. Wacau. Tapi poinnya, kenapa kok Tuhan ngomong malam-malam, tapi pagi-paginya Abraham udah segera pergi? Ada iman. Amin. Katanya begini, kalau persoalan kecil, mujizatnya kecil. Kalau masalahnya gede, mujizatnya, berapa banyak yang pengen mujizatnya gede? Saya tahu jawaban Anda, tapi masalahnya kecil aja Tuhan. Itu bahasa aslinya bocengli. Jadi sekarang Anda yang lagi ngalami masalah yang besar, percaya one day Anda akan mengalami mujizat yang apa Bu? Besar. Ayo dong tepuk tangan buat Tuhan dulu. Waktu kita setia menyembah Tuhan, meskipun keadaan yang gak gampang, iman kita akan bertumbuh. Yang kedua, katakan yang kedua. Boleh dibantu aja kalau gitu ya. Nah, terima kasih. Yang kedua adalah semakin peka mendengar suara Tuhan. Semua katakan, semakin peka. Nah, ini menarik teman-teman. Tadi saya udah spill. Malam Tuhan ngomong, kapan Abraham pergi ke Bukit Moria? Pagi-pagi. Kalau Anda memperhatikan kawan-kawan semuanya, di ayatnya yang ke-11, teman-teman semuanya, di ayat yang ke-11, dikatakan seperti ini gitu ya. Di ayat yang ke-11. Oke, agak ini ya, nggak apa-apa, saya masih bisa menyampaikan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Dikatakan begini, Abraham, Abraham. Lalu jawab Abraham, ya Tuhan. Michelle lari ke depan lagi, Michelle, bawa mic-nya. Saya lagi mau menggambarkan kejadian ini. Ceritanya, Michelle udah ada di meja korban bakaran. Ini bukan siap dikorbankan, tapi ini baris berbaris. Tapi ini siap dikorbankan. Kayak apa posisinya? Aku senang sigap banget Michelle. Thank you. Kasih semangat dulu buat Michelle. Pagi-pagi Abraham udah bawa bawa Ishak ke Bukit Moria. Singkat ceritanya, Anda tadi udah saya gambarkan ya, selama 3 hari menuju Bukit Moria, Ishak ini teman-teman semuanya nanya terus kan, Pak mana kambingnya? Mungkin Ishak juga tanya, Pak itu pasar hewan udah lewat, udah gak ada lagi loh Pak. Ya kan? Saya yakin meskipun Ishak anak perjanjian, tapi saya yakin anak tetap anak. Enggak mungkin lah kalau Ishak misalnya udah diikat begini, terus Ishaknya tenang-tenang aja terus nyanyi Allah sanggup. Malah enggak mungkin, itu enggak matching. Pasti Ishak gimana kurang lebih bro, waktu aku taruh begini terus kamu. Pak mau apa Pak? Udah nak pokoknya terus aja. Papa. Enggak apa-apa nak, udah aku ikat sekarang kamu nak. Ini kenapa Pak? Kurang lebih begitu, ada ekspresi yang lebih dramatis lagi bro. Pak ini kenapa Pak? Pak. Papa. Bagus Michelle, bagus Saka. Aku gak tahu Pak. Lalu Tuhan kata Abraham, aku mencintai engkau. Aku mencintai anak ini, lu jangan diam aja bro. Rumah ketawa. Anak ketawa. Tuhan aku mencintai anakku Tuhan. Berapa lama tadi ditunggu? 25 tahun. Anaknya udah umur berapa? 14 tahun. Jadi kan nggak berlebihan ya kalau saya bilang Tuhan, aku sayang sama Ishak Tuhan. Meskipun kelakuan kayak mamanya nggak apa-apa. Ini improvisasi saya sendiri. Tapi aku lebih mengasihi engkau. Pisau udah di tangan. Posisinya gitu. Pisau udah di tangan. Papa. Halo Papa. Tiba-tiba di ayat yang keberapa tadi dikatakan,
Ayat 11, lihat. Abraham, Abraham. Terus responnya Abraham apa? Lihat ke depan gimana? Waktu pas dipanggil, coba Abraham sebut 2 kali, 2, 3. Pisaunya ditaruh lah. Ya Tuhan. Lihat ini. Ya Tuhan. Enggak begini. Coba panggil lagi Abraham 2 kali, 2, 3. Terus Abrahamnya bengang-bengong. Terus nanya ke Ishak, Sak, lu dengar suara apa Sak? Enggak denger, Pak. Enggak denger kan? Ah, Ya ada joke. Di Jakarta tuh waktu kita Bible study hal ini, ada pendeta yang iseng, iya ya kok nama Abraham disebut 2 kali ya, dipanggil 2 kali. Terus sederhana jawabannya, just make sure Abraham dengar. Kalau hanya sekali, Abraham, tapi Abraham, tapi perhatikan di sini adegannya. Waktu nama Abraham dipanggil 2 kali, panggil sekarang. Abraham. Pisaunya dilepas, nggak nancep di jidatnya Ishak. Tapi pisaunya terlepas dan Abraham langsung datang. Apa yang kami berikan? Ketahui poin kedua. Ingat kita, menjadi semakin peka mendengar suara Tuhan. dunia. Mendengar suara siapa? Tuhan. Tepuk tangan buat sekali lagi Michelle. Berapa banyak yang setuju sama saya kalau Tuhan itu ngomong bisa dengan berbagai cara. Lewat firman Tuhan yang kita baca, Pak. Lewat mimpi bisa nggak, Pak? Lewat istri atau anak bisa nggak Tuhan ngomong? Lewat pendetanya bisa nggak? Kok yang terakhir dibilang lewat pendetanya kok sedikit sekali yang angguk-angguk? Masalah ini. Saya selalu diajarkan sama Pastor Jimmy. Saya ikut Pastor Jimmy cukup lama di circle satunya. Dia bilang gini sama saya, sampai sekarang masih nancep, Mei. Dia bilang, Dev, kalau ada orang Kristen ngaku bisa dengar suara Tuhan. Aku bisa dengar suara Tuhan, aku tahu kehendak Tuhan begini, Tuhan maunya begini. Ngaku bisa dengar suara Tuhan, tapi suara gembalanya tidak didengar. Aku meragukan model iman yang seperti itu. Maksudnya gimana? Tuhan yang gak kelihatan, kita ngaku-ngaku bisa dengar suaranya. Gembala yang kelihatan di depan batang hidung kita, waktu dia ngasih tahu, akhir lidah dia ngasih nasihat. Hati-hati, katakan hati-hati. Kalau Anda punya iman, beranggapan di dunia ini hanya Anda dan Tuhan saja. Tidak ada wakil-wakil Tuhan secara otoritas rohani dalam kehidupanmu. Itu berbahaya. Belajar sesuatu, kembali lagi sama poin yang kedua. Tadi saya tanya, Tuhan bisa ngomong dengan berbagai cara enggak? Lewat siapapun bisa enggak? Tapi ada satu hal yang seringkali kita melupakan dan anggap enteng. Tuhan bisa ngomong lewat kejadian demi kejadian dalam hidup kita. Biasanya, katakan biasanya. Kalau yang tadi cara-cara tadi Tuhan udah pakai semuanya itu untuk ngomong sama kita dan kita, istriku tahu apa, papaku ini, suamiku, kamu masih kecil, alah pendeta bisanya ngomong aja. Kita dengar firman Tuhan, Tuhan bicara, ini gak cocok buat saya. Nah yang terakhir nih, eng-ing-eng, katakan eng-ing-eng. Biasanya Tuhan izinkan kejadian terjadi dalam hidup kita. Kalau kita gak bisa diajak ngomong dari hati ke hati, dengan lemah lembut dari Tuhan, Tuhan izinkan, ibaratnya tekan rengan, jewer telinga kita. Sakit. Baru kita, kapan coba jawab pertanyaan saya, kapan kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita perlu Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kapan? Waktu kehidupan kita lagi titik-titik. Lagi sulit, susah. Kita doa sungguh-sungguh. Kapan kita berhenti berdoa sungguh-sungguh? Waktu hidup kita sudah lebih enak. Jadi kalau kita jadi Tuhan, ngadepin kita semua kira-kira gimana? Ini anakku,
Kalau dikasih berkat, jauh dari saya. Ke gerejanya atau hanya Natal dan Paskah. Ke gerejanya pas khotbah aja. Ke gerejanya dengar khotbah, scrolling, lihat IG, padahal firman Tuhan lagi ngomong. Ke gerejanya pulang sebelum kolekte. Ke gerejanya tadi saya bilang hanya Natal dan Paskah. Diajak pelayanan nggak mau. Begitu maaf udah stroke, baru Tuhan ku serahkan hidupku kepada. Dulu waktu masih sehat, ayo jadi usher. Ayo ikut join doa. Kok jadi tersinggung saya ya kayaknya dari wajah-wajah Anda. Kembali lagi, mau dengar-dengaran suara Tuhan? Semakin peka, lihat kanan kiri bilang setia menyembah Tuhan. Belum selesai kalimatnya, meskipun keadaanmu lagi susah. Amin. Aduh pintar sekali anak-anak pintar ini manis ya. Tepuk tangan buat adik-adik ini juga yang luar biasa. Nyimak sekali. Memang benar kata firman Tuhan, nanti di surga banyak anak kecil. Karena mereka yang punyanya surga. Yang ketiga, sampai di sini bisa mengikuti yang ketiga, katakan yang ketiga. Yang pertama tadi apa, ingat gak? Iman kita yang kedua, yes terima kasih. Yang ketiga, semakin mengenal Tuhan. Untuk tim praise nih, ini tips nih, Bu Santi, Nita, Michelle, Viola ya. Viola, siapapun, Pak Bagus, dengar nih. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan secara pribadi, para worship leader, Michelle, sejauh itu juga kita bisa menuntun jemaat Tuhan masuk ke dimensi hadiratnya Tuhan. Kalau pengenalan kita hanya sampai sebatas pelataran saja, seolah-olah kita bawa jemaat menyembah Tuhan hanya di pelataran saja. Kenapa ada worship leader yang suaranya biasa-biasa aja, nyanyinya biasa, tapi waktu angkat penyembahan, ku percaya janjimu ajaib, yang di sana udah merasa cep, yang di sana udah ngerasa Tuhan, bergetar hatinya. Kenapa? Karena orang yang lagi nyembah bukan hanya pintar nyanyi, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Di kisah ini apa yang terjadi saudara-saudara semua? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakar pengganti ayahnya. Boleh next slide gak? Boleh dibantu aja gitu ya. Lalu dikatakan dalam kejadian ini teman-teman semuanya. Setelah tadi itu Anda masih ingat tadi Michelle terbaring di sini? Apakah terjadi dikorbankan? Tidak ya. Tapi setelah tidak terjadi dikorbankan, tiba-tiba, katakan tiba-tiba, terdengar suara embe. Ada kambing yang tersangkut, tanduknya di semak belukar. Lalu Ishak tidak jadi korbankan. Siapa yang dikorbankan? Kambing yang tersangkut tanduknya di belukar. Sampai sekarang tidak pernah ada yang bisa tahu kok bisa tiba-tiba si domba itu ada di dekat mereka. Mengerti? Bisa membayangkan? Jadi dari mana tuh domba? Bisa dijawab dari mana? Yang keras? Udah mulai tunjuk-tunjuk ke atas, sudah benar. Dari siapa? Nah perhatikan. Jadi waktu domba itu menggantikan Ishak, turunlah si Abraham sama Ishak. Kembali ke siapa tadi nih yang bilang AC-nya dingin di sini nih? Kepada bujang. Benar tadi ya di Kejadian 5? Kami akan sembahyang. Sesudah kami sembahyang, kami akan kembali kepada bujang-bujang tadi. Tapi dengar, ini yang saya mau bilang. Waktu Abraham jalan, terus Abraham melihat ke belakang. Itu namanya bukit apa tadi? Muria. Lalu dikatakan, mulai hari ini aku akan mengganti nama itu, bukit itu menjadi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Maksudnya apa? Sebelum cerita ini
Tuhan itu pencipta langit dan bumi hanya digambarkan, diidentitaskan pencipta. Tapi sejak kejadian ini diidentifikasi, dikenal bahwa Tuhan itu bukan hanya pencipta tapi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua katakan wow. Tapi lihat, hari itu Abraham mengenal pribadi pencipta langit dan bumi sebagai Allah penyedia. Jadi secara pribadi Abraham punya pengenalan secara langsung tentang Tuhan. Saya percaya kalau Anda mau mengenal Tuhan, Bapak Ibu teman-teman semua katakan amin. Saya ulangi ya. Waktu engkau menghadapi persoalan, banjir air mata di pipimu, tangisan yang sangat mengerang di hadapan Tuhan. Sabar, katakan sabar. Itu belum akhir daripada perjalanan hidupmu. Jangan kasih titik dalam hidupmu dan Anda berkata, Tuhan aku udah gak kuat. Kenapa sih kok begini? Sementara kita ngelihat orang-orang yang jauh dari Tuhan hidupnya kayaknya seolah-olah kok dia lebih enak saya ikut Tuhan kok seperti ini. Saya mau bilang dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Sabar. Anda lagi dibawa Tuhan untuk Anda mengenal dia secara pribadi. Jadi kalau ada orang buta nyanyi burung nuri katanya terbang tinggi. Habis terbang, turun lagi. Kenapa katanya? Orang gak bisa melihat. Coba lihat kanan kiri. Jangan jadi Kristen katanya. Artinya apa sis, bro, guys? Sabar menghadapi persoalan. Justru di masa sulit itu Bu, engkau lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu yang akan membuat imanmu bertumbuh. Balik lagi pertama, semakin peka dengan suara Tuhan. Dan engkau akan menjadi pribadi yang sangat dahsyat. Dan pada waktunya, katakan pada waktunya, berkat Tuhan akan dicurahkan berlimpah-limpah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Karena kisah akhirnya, poin yang keempat, Tuhan bersumpah, katakan Tuhan bersumpah. Memberkati Abraham berlimpah-limpah. Karena Abraham setia menyembah Tuhan di masa-masa yang sulit sekalipun. Berapa banyak yang percaya berkat Tuhan itu diberikan kepada kita berkat yang baik. Saya pengen lihat tangan-tangan mana yang setuju berkat Tuhan baik. Hampir semua angkat tangan ya, saya turun tangan, saya tidak setuju. Pendeta ini jebak aja. Saya ulangi, berapa banyak yang percaya berkat Tuhan itu berkat yang baik. Sudah mulai sedikit ya, gak tahu yang gak angkat tangan gak mau kejebak lagi atau ngetes pendetanya. Saya ulangi, berapa banyak yang percaya berkat Tuhan itu berkat yang baik. Saya turun, saya gak percaya. Maksudnya apa Pak, Bu? Kalau Tuhan memberkati tidak hanya yang baik, tapi yang terbaik. Jangan lupa berkat Tuhan itu gak kawe-kawe, gak kaleng-kaleng. Tapi yang sampai bloke, tahu bloke ya? Wah Tuhan, kok diberkati lagi? Aduh Tuhan makasih Tuhan. Makanya lagu tadi ayo tim musik naik. Terima kasih Tuhan disiapkan. Wah Tuhan, aduh Tuhan saya ini siapa Tuhan. Terus kita flashback ke belakang. Benar ya, realita hidup gak mudah. Aku diuji. Wah iya ya, gak mudah ya. Aduh terima kasih Tuhan, Tuhan hari ini mengingatkan lewat Pastor Dev. Untuk aku setia nyembah Tuhan. Aduh terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan lewat ujian ini. Apa diulangi, iman kita akan apa? Telinga kita akan semakin apa? Kita akan semakin titik-titik Tuhan apa? Dan yang keempat, apa? Semakin diberkati berlimpah-limpah. Beri tepuk tangan buat Tuhan.
Tepuk tangan lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan.